يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Bro, lagi ngapain? Boy, lagi ngapain bro? Ada apa nih? Ngapain tuh bro? ML bisa juga loh bro. Iya dong. Boleh. Cantik juga. Mana ML tuh bro? Enggak bro, nggak bisa deh bro. Besok kita main aja kali ya. Ayo, boleh. Main kemana tapi? Kamu nanya. Woi, boleh juga tuh. Mana bego? Bukan jomblo. Gimana kalau lu deketin dia? Gimana? Gimana ntar aja lah. Gak boleh gitu bro. Bukan jomblo. Coba aja deketin. Kali aja bisa. Siap. Coba lihat aja. Iya. Terus mana ya? Lu kan udah lama gak foto, gimana lu foto sama dia? Yang mana? Kita aja. Oh. Boleh. Kak, boleh minta fotonya gak sendiri? Boleh. Apa?
Ya boleh. Oh, Ya udah Kak, boleh simpen nomornya gak? oh, oh iya, bentar. Udah ya. Ya, makasih ya. Udah ya. Oh iya. Yuk kita jalan ke sana. Yaudah, langsung aja. Aku mau lihat foto-foto yang lain, boleh nggak? Boleh nih. Masuk. Emang kenapa? Emang kenapa? Karena aku udah gak cinta sama kamu. Ya gue masih cinta sama kamu. Apaan sih lo? Eca, udah punya gue bego. Lu siapanya anjing? Gue pacarnya emang kenapa bego? Ribut. Ayo. Ya udah mau gimana? Gue mah terserah. Rangging aja. Ayo, siapa takut? Bro. Bang. Ada yang ngajakin gue ribut tuh bro. Oh ya udah. Ayo. Ayo gagak. Ayo. Gat. Apaan? Lihat ini tuh. Ini apaan? Ini maksudnya apa? Gak jelas ini apa? Udah daripada mikirin kayak gini, gak bener mending kita minum. Mabuk ke mabuk? Iya. Ayo tuh. Ayo Gamas party kita kemenangan. Tak, lo kenapa tak? Tak. Bentar. Innalillahi. Tak bangun Tidur kok di tanah. Sengaja gak apa-apa. Kita tarik. Ayo kita bawa. Udah gak apa-apa, Krishna aja. Ambulan, Cok. Cok. Sini. Pasang ya. Oke. Udah itu. Keluar aja. Keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Bapak Reza yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya sayangi, izinkan saya dan rekan saya menyampaikan ceramah singkat tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku pergaulan menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Suatu kelompok yang aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Contoh perilaku menyimpang yaitu mengonsumsi minuman keras atau amer, judi, pacaran, dan tawuran. Pacaran dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, sedangkan berpacaran artinya bercintaan atau berkasih-kasih, atau lebih gampangnya menjalin hubungan cinta dengan lawan jenis sebelum menikah, yang biasanya dilakukan hanya berduaan. Berpacaran merupakan budaya yang sangat digandrungi oleh anak muda zaman sekarang, bahkan gairah hidup bisa menjadi zina jika tidak punya pacar. Syariat Islam sangat melarang budaya tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang laki-laki dan wanita bukan mahram berdua-duaan, yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh mahramnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti pada video sebelumnya, dengan berpacaran dapat menjalin sebuah keributan dan perdebatan. Yang terakhir yaitu tawuran. Tawuran merupakan suatu hal yang tidak asing di telinga kita, yang mana tawuran menjadi ciri khas yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang ingin memamerkan kekuatannya. Seseorang yang tawuran memiliki cirinya tersendiri, misalnya mengikuti hal-hal yang bersifat negatif, membuat sebuah geng, memakai benda-benda tajam, dan sebagainya. Tawuran juga memiliki nilai kerugian yang cukup besar, yaitu terbunuh saat tawuran, terluka cukup parah, merugikan orang lain, dan juga merugikan diri sendiri. Tetapi masih saja banyak yang tetap melakukan hal seperti itu, entah untuk menunjukkan dirinya kuat, berkuasa, atau bahkan untuk masalah percintaan. Seperti video sebelumnya yang dimana pertengkaran yang kita sebut dengan tawuran itu berasal dari rasa kesal, cemburu, dan tidak terima. Tawuran sangatlah tidak baik untuk kalangan remaja ataupun dewasa. Seperti yang saya katakan di awal, tawuran dapat merugikan semua yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu kalian terlibat dalam hal seperti itu. Judi dalam bahasa syar'i disebut maisir atau kini, adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilihan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Sejenak kita merenungi surat Al-Maidah yang memiliki arti sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya arak, judi, berhala, dan mengguni nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Dalam ayat di atas, Allah mensifati judi dan lain-lain dengan sifat yang membuat setiap insan yang memiliki iman hakiki sekecil apapun, yakin akan berhenti mendadak melakukan hal-hal tersebut. Maka pantaslah para sahabat ketika ayat ini turun menumpahkan arak-arak mereka sekalipun gelas arak itu sudah berada di munculnya, seraya menjawab perintah Allah. Kami berhenti ya Rob. Sifat-sifat itu adalah: pertama, Allah mensifati perbuatan di atas dengan rijz, yang berarti kotoran, bau busuk dan menjijikan. Kedua, judi adalah perbuatan setan. Realnya begini: kalau orang kita memakai pakaian ala barat dikatakan sok barat lu, maka sangat pantas orang yang melakukan perjudian dikatakan sok setan, karena kedua-duanya sama melakukan kekhasan suatu kaum. Ketiga,
perintah Allah untuk berhenti melakukannya, dan menjanjikan keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya. Keempat, setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan di balik perjudian itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kami di sini hanya ingin berbagi ilmu yang kami dapatkan, bukan untuk memamerkan kemampuan kami, namun untuk kita belajar bersama lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.